Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Akmawalat MA. Nah, pada kesempatan kali ini, pemakalah ingin membahas sedikit materi tentang strategi pembelajaran Qawaid. Sebelum masuk ke pembahasannya, yuk perkenalan dulu. Nah, di sini pemakalah pertama atas nama Mildayanti, pemakalah kedua Intan, dan pemakalah ketiga yaitu Valenda Nadila. Baiklah, langsung masuk ke pembahasannya ya. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu strategi pembelajaran Qawaid? Nah, definisi strategi ialah upaya individu atau kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan pembelajaran ialah proses pengaturan lingkungan yang diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Dan Qawaid ialah aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah yang terdapat dalam menyusun kalimat bahasa Arab. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya strategi pembelajaran Qawaid ialah upaya individu ataupun kelompok dalam proses pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab guna untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun tujuannya yaitu membiasakan peserta didik menggunakan kaidah-kaidah nahwu dan shorof secara tepat, sehingga terhindar dari kesalahan lisan, baca, makna, ataupun maksud yang ingin disampaikan kepada orang lain. Dan tak lupa untuk menghindari dari kesalahan dalam ekspresi tulisan. Kelebihan dalam metode ini ialah dapat lebih mudah menata kaidah untuk berbahasa. Kemudian mampu menulis dengan benar sesuai dengan tata bahasa. Dan dapat lebih mudah membaca tulisan tanpa baris serta memahami makna secara struktural. Adapun kelemahannya yaitu metode ini tuh bertentangan dengan kenyataan. Karena penguasaan bahasa tidaklah didahului dengan pengajaran gramatikal, tetapi melalui peniruan ucapan ataupun percakapan. Dan mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa seseorang belajar bahasa asing bertahun-tahun lamanya, namun mereka juga belum pandai dalam pengaplikasian bahasa tersebut. Karena di mana di zaman sekarang banyak sekali orang-orang mendahulukan sisi gramatikal ataupun tata bahasa untuk dipelajari di awal, sedangkan sisi peniruan ataupun ucapan bahasa asing tersebut ditakhirkan. Ada beberapa strategi yang kami gunakan dalam mempelajari Maharatul Qawaid. Yang pertama, strategi card sort. Strategi ini menggunakan media kartu atau kertas yang dipotong-potong. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menyusun kartu-kartu yang berisi sebuah kata yang nantinya akan disusun menjadi sebuah kalimat sempurna. Lalu, bagaimana cara pengaplikasiannya di kelas? Ada beberapa langkah. Yang pertama, guru menyiapkan potongan-potongan kertas yang berisi sebuah kata, misalnya berisi kata benda untuk membuat jumlah ismiyah atau kata kerja untuk membuat jumlah fi'liyah. Lalu, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Setelah itu, minta dari masing-masing kelompok untuk menyusun kartu tersebut menjadi sebuah kalimat sempurna dan meminta perwakilan dari mereka untuk mempresentasikan hasil tulisan yang sudah disusun tadi. Setelah selesai masing-masing kelompok presentasi, maka berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Dan yang terakhir, guru memberikan tambahan penjelasan tentang struktur kalimat yang telah mereka pelajari. Yang kedua, ada strategi klasifikasi gramatika. Strategi ini bertujuan agar siswanya mampu mengklasifikasikan struktur gramatika yang sejenis. Bagaimana cara penerapannya di kelas? Ada beberapa langkah. Pertama, guru membagi siswa menjadi 2 tim dan memberi nama tim tersebut. Lalu, memberikan setiap tim setumpuk kartu yang berisi kalimat dengan berbagai jenis struktur gramatika. Kemudian, guru meminta setiap tim mengklasifikasikan tumpukan kartu sesuai dengan jenis gramatika. Dan yang terakhir, guru memeriksa klasifikasi 2 tim. Strategi yang ketiga, ada strategi gramatika kolom shorof. Strategi ini bertujuan agar siswanya mampu menghafal dan mengingat perubahan kata atau wazan di dalam shorof. Lalu, bagaimana cara pengaplikasiannya di kelas? Nah, kalau yang ini strateginya sangat mudah.
Jadi siswanya hanya diminta untuk menghafal tasrif atau wazan yang ada di dalam buku sorof. Kemudian guru meminta siswa satu persatu maju ke depan untuk melantunkan tasrif yang sudah mereka hafal. Yang terakhir ada strategi muskil i'rabul Quran. Strategi ini bertujuan agar siswa mampu menguasai dan mengembangkan struktur gramatika dengan menggunakan keterampilan i'rab terhadap suatu bacaan. Cara pengaplikasiannya di kelas ada beberapa langkah. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian, guru menyiapkan teks bacaan atau potongan ayat Al-Quran. Lalu, guru meminta setiap kelompok untuk mengambil salah satu potongan teks Al-Quran tadi. Setelah itu, mereka diminta untuk mendiskusikan dan menentukan pola struktur gramatika dengan cara menggunakan i'rab. Setelah mereka berdiskusi, maka guru meminta mereka untuk menuliskan hasil kerjanya di papan tulis dan mengoreksinya bersama-sama. Jadi kesimpulannya adalah strategi pembelajaran qawaid adalah upaya individu atau kelompok dalam pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab untuk mencapai suatu tujuan. Adapun macam-macam strategi seperti yang dijelaskan di atas antara lain, strategi yang digunakan CatShort, 2. Klarifikasi gramatikal, 3. Gramatikal kolom sorof, 4. Muskil i'rabul Quran dan lain-lain. Dan hal yang harus dicatat ialah dalam penggunaan strategi pembelajaran qawaid, seorang guru harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Di antaranya adalah jenis materi yang akan disampaikan termasuk mempersiapkan latihannya, karakteristik siswa, waktu yang disediakan. Ini sajalah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.